Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Wa idh qulna, ya. Nggih. Dua-dua. Qauluhu ta'ala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Al-murad bin nafsi dalam kalimat ini la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hari kiamat jiwa tidak bisa menebus jiwa yang lain. Itu khusus kafir. Itu disepakati oleh para ulama khusus jiwa yang kafir. Al-murad bin nafsi an-nafsul kafirah. Nafsu atau jiwa dalam ayat ini adalah an-nafsul kafirah, jiwanya orang kafir. Kalau itu jiwanya orang mukmin bisa saling membantu. Ya, kalau mukmin bisa saling membantu, bisa mensafaati istilahnya. Apa contohnya? Ya yang jelas di Quran sudah menjadi nas yang alim Al-Quran bisa mensafaati beberapa anggota keluarganya misalnya. Qala al-Imam Ibnu Atiyah la tajzi nafsun an nafsin wa hadza innama huwa fil kafirin. Kalimat ini yang tidak bisa saling menebus itu hanya khusus pada orang-orang kafir. Innama itu terbatas pada orang-orang kafir. Lil ijma' karena ada kesepakatan, wa tawaturil hadis dan mutawatirnya hadis bis syafaati fil mu'minin di dalam pemberian syafaat kepada orang-orang mukmin. Ya paling tidak nabi bisa memberi syafaat kepada orang-orang mukmin. Nah, yang tidak bisa diberi adalah orang-orang kafir. Qala al-Imam Al-Qurtubi wa qad ajma'al mufassirun ala annal murada bi qoulihi ta'ala. Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama tafsir telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a an-nafsul kafirah, yaitu jiwa yang kafir. La kullu nafsin, bukan setiap jiwa. Karena yang mukmin bisa saling membantu. Wala'allad da'i, adapun sebab untuk menyebutkan ijma' ini atau agaknya mungkin ya, ala itu maknanya begitu, agaknya atau mungkin motif penyebutan ijma' ini adalah takhsisul am, pengkhususan lafadz umum dalam kalimat nafsun. Wa annahu yuradu bihil khusus, nafsun yang umum dalam kalimat ini, dalam ayat ini disebut atau dimaksudkan yang khusus, yaitu khusus yang kafir saja. Qauluhu ta'ala wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika kami memberi Musa Alkitab. Alkitab ini apa? Alkitab ini adalah Taurat. Al-muradu bil kitabi fil ayah. Maksud dari kata Alkitab dalam ayat ini adalah Taurat. Itu sepakat. Yang mengatakan sepakat siapa? Imam Ibnu Atiyah yang pertama. Ini mulai generasinya memang diurut mulai yang paling tua ya. Dan ini kebetulan ketiga-tiganya dari Eropa semua, ini ulama Eropa semua. Qala al-Imam Ibnu Atiyah wal kitabu wat Taurat. Kitab di sini adalah Taurat bi ijma'i minal muta'awwilin, sesuai kesepakatan para ahli tafsir. Wa ikhtulifa fil furqan. Tapi yang diperselisihkan adalah Al-Furqan itu apa? Furqan ini diperselisihkan kalau kitab itu adalah Taurat. Wa qala al-Imam Al-Qurtubi, sama-sama dari Eropa. Wal kitabu at-Tauratu bi ijma'in minal muta'awwilin. Kitab di sini adalah Taurat sebagaimana kesepakatan para ahli tafsir. Wa qala al-Imam Abu Hayyan, juga sama dari Eropa, dari Andalus. Wa id ataina Musal kitab huwa at-Tauratu bi ijma'il mufassirin
Ini adalah Taurat sesuai kesepakatan ahli tafsir. Wadai, motif penyebutan ijma'nya apa? Wadai ila dzikril ijma' tahriru mahallin nizai fil murad bil furqan. Untuk menyebutkan atau menentukan, menjelaskan tempat perselisihan dalam maksud kata al-furqan. Jadi Alkitab itu disepakati biar tidak lagi membahas itu, tapi kita sekarang bahas al-furqan. Kalau Al-Quran itu diperselisihkan. Haitsu ihtalafal mufassiruna fihi ala aqwal. Karena para ahli tafsir berbeda-beda tentang penafsiran kata Al-Furqan itu atas beberapa pendapat. Menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, minha annahu Taurat. Furqan itu Taurat. Jadi kami memberi Musa Taurat dan Taurat begitu. Alkitab Taurat, Al-Furqan juga Taurat. Wakilah huwa nasru. Ada yang mengatakan huwa Al-Furqan itu adalah an-nasru, kemenangan. Yaitu kemenangan dari Fir'aun ya, yang kemudian dipisahkan oleh Allah sehingga ada Al-Furqan pemisah. Wakilah huwa sairul ayatil lati unzila ala Musa alaihissalam. Al-Furqan adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, yang dalam ayat disebut jumlahnya 9. Wakilah huwal Quran. Ada yang mengatakan Quran. Jadi kami memberi Musa Alkitab dan Al-Quran. Di mana maksudnya itu? Ya beberapa ayat Al-Quran memang ada dalam Taurat. Beberapa ayat Al-Quran ada dalam Taurat. Ini contohnya ya dalam riwayat-riwayat para sahabat adalah surat Al-An'am. Qul ta'alau atlu. Itu adalah ayat yang ada dalam Taurat. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira, itu juga ada dalam Taurat. Jadi maksudnya diberi Quran itu bukan Quran kita diberikan kepada Musa, tapi beberapa ayat yang ada di Taurat itu ya sama dengan Al-Quran. Ini beberapa perselisihan tentang makna Al-Furqan, tapi Alkitab sudah jelas itu Taurat. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kalimat faqtulu anfusakum itu maknanya adalah saling membunuh, bukan membunuh diri. Ya, ini kesepakatan. Jadi jangan sampai kita ini menerjemahkan dalam terjemah Al-Quran maka bunuhlah diri kalian sendiri, nggak boleh itu. Bukan itu, terjemahnya adalah saling membunuhlah kalian begitu. Bukan bunuhlah diri sendiri, tapi saling membunuhlah. A bunuh B, B bunuh C begitu. Pokoknya tidak bunuh dirinya, nusuk orang lain, misalkan menggal kepala orang lain, bukan menggal kepala sendiri. Qauluhu ta'ala faqtulu anfusakum liyaktula ba'dukum ba'dha. Maknanya adalah hendaknya sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, atau saling membunuh gitu. Jadi faktul anfusakum artinya saling membunuhlah kalian. Itulah syarat penerimaan tobat Bani Israel di zaman itu, yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama bahwa syariat Nabi Musa adalah syariat yang keras, syariat yang berat, karena hukumannya itu berat-berat. Hukumannya itu ya seperti ini, bunuh diri, ya, membunuh orang lain, ya, dibunuh oleh orang lain. Ada yang harus mata balas mata, hidung balas hidung, telinga balas telinga. Itu hukuman untuk ahlul kitab atau untuk Bani Israel zaman itu. Sehingga dikatakan syariat Nabi Musa adalah syariatul haq, atau berdasarkan hak. Sedangkan Nabi Muhammad syariatnya adalah syariat yang rahmat. Rahmat itu artinya boleh membalas, juga boleh memaafkan. Nah, seperti ini, tarkib seperti ini sebenarnya bukan tarkib yang jarang dipakai, ini biasa dipakai. Misalkan di Quran ada kalimat fasallimu ala anfusikum,
salamlah pada diri kalian sendiri. Itu bukan berarti terus assalamualaikum, kayak begitu. Fasalimu ala anfusikum, itu saling mengucapkan salam sehingga kau dibalas salam oleh orang lain, begitu. Begitu pemahamannya. Itu masuk balaghahnya majaz akli. Jadi sama dengan ini, faktulu anfusakum, itu saling membunuhlah kalian. Qala al-Imam Ar-Razi al-awwal, pendapat Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, wa walladhi awwala alaihi ahli tafsir. Inilah yang dijadikan patokan oleh ahli tafsir, annal mufassirina, bahwa semua mufassir ajma'u, sepakat, ala annahum ma qatalu anfusahum, bahwa mereka Bani Israel yang menyembah anak sapi itu tidak membunuh diri mereka sendiri biaidihim, dengan tangan mereka sendiri. Walau kanu ma'murina bidzalika, andai kata diperintah demikian, lasoru usotan bitarki dzalika, pasti mereka akan menjadi maksiat, menjadi pelaku maksiat jika meninggalkannya. Artinya bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bukan membunuh diri dengan tangannya, tapi membunuh orang lain. Nanti orang lain membunuh kita. Qala al-Imam Al-Qurtubi wa ajma'u, telah sepakat para ulama ala annahu lam yu'mar kullu wahidin min abadatil ijli, bahwasanya masing-masing dari penyembah anak sapi itu tidak diperintahkan bi an yaqtula nafsahu biyadihi, untuk membunuh dirinya dengan tangannya. Jadi bunuh diri itu tetap tidak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi maksudnya ini hukum bunuh diri bukan bunuh diri, ini saling membunuh. Membunuh orang lain bunuh kita, begitu. Itu hukumnya begitu, bukan membunuh diri. Bunuh diri tetap tidak boleh. Tidak ada toleransi dalam hukum itu, maksudnya begini. Wadda'i ila dzikril ijma'. Adapun motif penyebutan ijma' adalah mukhalafatu ta'wilil ayah lidzahiri fil isti'mal. Berbedanya penafsiran ayat ini pada makna penggunaan dohirnya. Karena faktul anfusakum, pemahaman yang cepat dipahami, makna dohirnya adalah bunuh diri. Fadzahirul ayat yadullu ala khilafil muradi biha. Dohir ayatnya itu menunjukkan yang berbeda dengan yang dimaksudnya. Li'annahu yadullu, karena dohirnya ayat menunjukkan ala anna kulla wahidin yaqtulu nafsahu biyadihi. Masing-masing mereka, satu mereka membunuh dirinya dengan tangannya sendiri. Dan itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah membunuh orang lain. Orang lain membunuh diri kita. Pokoknya gantian membunuh lah. Itulah hukuman bagi orang-orang yang menyembah anak sapi. Qauluhu ta'ala fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Orang-orang yang dolim itu telah mengganti ucapan yang tidak diucapkan bagi mereka. Mengganti ucapan apa? Qaulan ini, qaulan apa ini? Yang dimaksud dengan qaulan ini adalah annahum ghayyaru tilkal kalimat. Maknanya adalah mereka mengubah kalimat-kalimat yang diperintahkan untuk diucapkannya, allati umiru biha, yang diperintahkan untuk diucapkan. Wa qalu, mereka mengatakan badala hittah hintah. Kan ada di Quran itu wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Hittatun itu diganti dengan hintah. Ini sama sebenarnya dengan pemelesetan bahasa. Jadi hittatun diganti dengan hintah. Khutta'anna khotoyana. Khutta'anna khotoyana itu artinya leburlah kesalahan-kesalahan kami. Nah, mereka lalu memelesetkan ucapan hittoh dengan hintoh. Hintoh itu artinya gandum. Ya, hintoh itu artinya gandum. Dipelesetkan biar maknanya menjadi jelek.
Sama dengan kita ini kalau melesetkan maksum menjadi mesum. Dia ini maksum, dia ini mesum dia ini. Itu kan pemelesetan yang nggak bagus. Oleh karena itu dalam beberapa ayat ya, Nabi dilarang atau para sahabat dilarang mengatakan ro'ina. Ya alladzina amanu la taqulu ro'ina. Janganlah mengatakan ro'ina. Kenapa kok nggak boleh mengatakan ro'ina? Ya kayak kita nih, coba ngomong maksum ya. Kalau maksum itu tidak bisa dipelesetkan menjadi mesum. Ganti saja yang terjaga, gitu aja. Ro'ina tidak boleh diucapkan oleh orang-orang beriman. Dulu orang beriman itu kalau bertemu Nabi, mereka mengatakan ro'ina. Ro'ina itu artinya ro'a, artinya itu adalah memperhatikan. Ro'a, yuroi, artinya memperhatikan. Perhatikan kami wahai Nabi, itu maksudnya begitu. Tapi dilarang oleh Allah, cuma ngomong begitu. Ngomong wahai undurna. La taqulu ro'ina walakin qulu undurna. Kamu katakan saja perhatikan kami dengan kalimat undurna, jangan dengan kalimat ro'ina. Kenapa? Ternyata kalimat ro'ina ini dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi menjadi kalimat ar-ru'unah. Ru'unah itu bodoh. Dari ro'ina kayak bodohkan kami ya Nabi. Dalam pemahaman orang-orang Yahudi yang melesetkan ro'ina menjadi ru'unah. Karena mestinya kan dari ro'a yuroi. Tetapi oleh orang Yahudi itu dari kata-kata ru'unah, artinya bodoh. Maka untuk menghindari ini kalau dalam balagh bisa masuk dalam at-taujih ya. Maka mereka disuruh ojo ngomong ro'ina, ngomong undurna saja. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ro'ina wa qulu undurna. Karena orang-orang Yahudi kebiasaan dari zaman Nabi Musa ini. Ganti-ganti ucapan-ucapan yang baik dipelesetkan. Terus apa hittoh? Hittoh itu artinya leburlah dosa kami, diganti dengan hintoh. Diganti dengan hintoh artinya gandum. Ya kayak kita ini. Dia telah menjaga kemaksumannya. Oh, kemaksumannya dijaga. Oh, kan? Padahal ya nggak begitu. Kapan kita membayar kafarah? Apa bayar kafarah? Keparat aja wis. Ganti keparat misalnya. Kafarah diganti keparat. Ini kan pemelesetan yang sebenarnya kalimat itu baik lalu dipelesetkan menjadi yang tidak baik. Habadalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Mereka mengatakan hintoh. Mengganti ucapan hittoh yang disuruh untuk diucapkan. Qala al-Imam Al-Wahidi ba'da dzikri hadza tafsir. Imam Wahidi ketika menyebutkan tafsir ini, dia berkata hadza qaulu Ibnu Abbas wa jami'il mufassirin. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan seluruh mufassir. Qauluhu ta'ala wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di sini ada dua ijma. Yang pertama al-bait itu adalah Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasi atau meninggikan pondasi Ka'bah. Dan Ismail ini kan jadi begini ya. Ketika Quran itu menjeda sebuah rangkaian ucapan, maka ini menjadi problem, menjadi perdebatan para ulama. Seumpama ayatnya begini, seumpama ayatnya begini ya. Wa id yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al-qawaida minal baiti rabbana taqabbal minna. Ismail diletakkan setelah Ibrahim, nggak ada problem di sini. Maksudnya nggak ada problem, nggak ada perdebatan ya maksud saya. Tapi Allah memang sengaja, ya tentu Quran kan dalam kehendak Allah ya. Ini Ismail ini diletakkan di tengah ini sehingga para ulama berbeda-beda di sini. Perbedaannya adalah Ismail melok bangun apa enggak? Perbedaan kedua adalah Ibrahim melok dungo apa enggak? Jadi Ibrahim itu ikut yang Rabbana taqabbal minna atau tidak? Kemudian Ismail ikut yang yarfa atau tidak?
Itu menjadi perdebatan para ulama. Ini berarti nanti adalah ijma yang kedua, bahwa Ibrahimlah yang mengangkat pondasi, itu kesepakatan para ulama, dan Ismail lah yang berdoa. Sekarang apakah Ismail ikut ngangkat pondasi? Ini diperselisihkan. Apakah Ibrahim ikut berdoa? Itu juga diperselisihkan. Nah, sekarang yang pertama, Al-Ka'bah di situ. Al-Bait Al-Ka'bah ini pendapat Ibnu Atiyah. Qala al-Imam Ibnu Atiyah wal baitu huna al-Ka'batu bi isma. Rumah di sini maknanya adalah Ka'bah secara ijma. Wala alladda'i ila dzikril ijma. Ya, seagaknya atau mungkin motif penyebutan ijma adalah lafadz bait itu mubham. Kaunu lafdzil baiti mubham. Mubhamnya enggak jelas. Rumah itu rumah apa? Rumahnya siapa? Baca al-ijma' liyuzila hadzal ibham. Maka ijma' datang untuk menghilangkan kesamaran ini, wa yu'ayyinul ma'nal murada bihi fil ayah, dan menentukan makna yang dimaksud dalam ayat ini. Yang kedua, ini wa ajma'u. Para ulama juga sepakat anna Ibrahim, bahwa Ibrahim kana rafi'an lil qawaid. Ibrahim itu mengangkat pondasi Ka'bah. Pasti itu. Sepakat semuanya. Wa ikhtalafu fi Ismail. Yang diperselisihkan adalah Ismail. Ismail ikut bantu ngangkat apa enggak? Ini nanti ada nalar atau bari yang bagus. Wa ajma'u, para ulama juga sepakat ala anna Ismail kana yad'u bima dzukira. Ismail doa dengan kalimat Rabbana taqabbal minna, itu Ismail yang mengucapkan, semuanya sepakat. Apakah Ibrahim ikut mengucapkan juga? Wahtalafu fi Ibrahim. Para ulama berbeda-beda tentang Ibrahim ikut doa apa tidak. Ya, taqabbal minna itu ikut doa apa tidak? Tidak ada yang tidak sepakat, belum sepakat. Sepakatnya adalah Ibrahim yang bangun, Ismail yang doa. Itu sepakat semua. Tapi apakah Ismail ikut bangun? Masih ada A, ada B. Apakah Ibrahim ikut doa? Ada pendapat A, ada pendapat B. Begitu yang terjadi. Dan ini dijelaskan oleh Imam Tobari. Nanti dia juga milih pendapat yang menurut dia kuat. Qala al-Imam Tobari. Imam Tobari mengatakan, summa ikhtalafa ahlut ta'wil. Lalu para ulama tafsir berbeda-beda. Fil ladzi rafa'al qawaid. Pada siapa orang yang mengangkat pondasi itu siapa? Yang meninggikan pondasi itu siapa? Ba'da ijma'ihim ala anna Ibrahima kana mimman rafa'aha. Setelah kesepakatan mereka, kesepakatan ahlu tafsir, ala atas anna Ibrahim, bahwa Ibrahim kana mimman rafa'aha, termasuk orang yang mengangkatnya. Ibrahim itu termasuk yang pasti mengangkatnya. Tapi Ismail iya apa tidak, itu masih diperselisihkan. Pendapat yang lain mengatakan rafa'aha Ibrahim wa Ismailu jami'an. Pendapat yang lain mengatakan Ismail melok ngangkat, melok meninggikan, melok bangun, begitu. Rafa'aha Ibrahim wa Ismailu jami'an, semuanya ikut. Pendapat yang lain mengatakan farrafa'a qawaidal baiti Ibrahimu. Yang lain mengatakan yang mengangkat pondasi Ka'bah adalah Ibrahim. Wa kana Ismail yunawiluhul hijara. Ismail hanya mengimbal, memberikan batu-batunya, ya, mengambilkan batunya, gitu. Yunawil itu memberikan batunya, mengambilkan batunya. Ini pendapat ketiga. Pendapat yang keempat, wa qala akharun alladzi rafa'a qawaidal bait Ibrahim wahdahu. Ibrahim saja yang meninggikan pondasi rumah Allah. Pendapat yang terakhir ini. Wa Ismailu yauma idin tiflun shahir. Ismail pada hari itu, pada saat itu adalah anak yang masih kecil. Nah, jadi di sini kalimat ba'da ijma'ihim ala anna Ismail kana yad'u bima dzukir tadi itu. Wa ajma', berarti yang kesepakatannya adalah Ismail yang doa, Ibrahim yang ngangkat. Sekarang apakah Ismail ikut ngangkat? Itu kan berbeda-beda. Cuman At-Tabari mengatakan demikian. Dia milih semuanya ikut bareng-bareng. Itu pendapat At-Tabari. Ila anqol, sampai beliau berkata At-Tabari, was-shawabu minal qauli indana fi dzalika.
Yang benar dari pendapat itu menurut kami adalah annal mudmar minal qauli li Ibrahim wa Ismail. Domir dari kata al-qaul itu atau dari ucapan ini adalah untuk Ibrahim dan Ismail. Jadi dua-duanya ikut gitu. Wa anna qawaidal baiti rafa'aha Ibrahimu wa Ismailu jami'an. Dan bahwa pondasi Ka'bah ditinggikan oleh Ibrahim dan Ismail bareng-bareng. Nah, sekarang nalarnya. Wa dzalika anna Ibrahim wa Ismail. Sesungguhnya Ibrahim dan Ismail ingkana huma banayahuma, jika keduanya itu membangunnya bareng-bareng, warafa'aha dan meninggikan pondasinya, fahuwa makulna. Inilah yang kami katakan, pendapat kami ini. Wa ingkana Ibrahim tafarrada bi binaiha, dan jika Ibrahim saja yang membangunnya sedangkan Ismail hanya memberikan batunya, wa kana Ismail yunawiluhu, dan Ismail hanya memberikan batunya, kan podoai, kan ngangkat juga itu. Masih ya, meskipun hanya memberikan batu kan podo-podo ngangkat watu gitu. Fahuma aidan rafa'aha, maka keduanya tetap dikatakan mengangkatnya juga. Li'anna raf'aha kana bihi, karena meninggikan pondasi itu karena keduanya. Karena Ismail melok bantu maringno watu gitu. Salah satu membangun, salah satu memindahkan batunya. Min ahadihima al-bina'u, dari salah satunya yaitu Ibrahim pembangunan, wa minal akhari naqlul hijarati ilaiha, dari yang lain yaitu Ismail memindahkan batu ke tempatnya itu, wa ma'unatu wad'il ahjar mawadi'aha, dan membantu meletakkan batu di tempatnya. Wala tamtani'ul arab min nisbatil bina ila man kana bisababihil bina'u wa ma'unatuhu. Dan orang Arab tidak mengarang menisbatkan pembangunan kepada orang yang karena sebabnya bangunan itu ada atau karena pertolongannya. Berarti bisa dibaca wa ma'unatihi, karena bima'unatihi albina, karena bantuan dia pembangunan itu ada. Misalkan Pak SBY membangun Suramadu, benar pernyataan ini? Ya, bisa dibenarkan. Meskipun Pak SBY nggak pernah melok-melok ngecor, nggak pernah. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan pembangunan Suramadu. Menyebabkan hasilnya yang nyuruh, yang ya seperti itu. Termasuk ucapan misalkan, apakah Gubernur Jawa Timur ikut bangun Suramadu? Dianggap ikut nggak apa-apa. Karena toh dia yang mengizinkan, dia yang memudahkan, dia yang, karena bantuan dia lah ada pembangunan Suramadu. Selama ini, ya bukan saya nggak pernah macul-macul misalnya. Tapi pernyataan ini bisa dibenarkan karena saya yang bisa kata sababihi tadi itu, yang menyebabkan, yang bayari tukangnya, yang menginisiasi, yang menyuruh. Jadi apapun itu, meskipun Nabi Ismail hanya mindah-mindah watu, toh dia kan bantu juga itu. Jadi dikatakan beliau ikut bangun, ya benar kata Imam Tobari. Ini nalar beliau dan ini bagus sekali. Wa inna ma qulna min dzalika. Sesungguhnya kami mengatakan, yang kami katakan saat ini adalah karena apa? Li ijma'i jami ahli ta'wil, karena semua ahli ta'wil sepakat bahwa Nabi Ibrahim ikut berdoa di situ. Ala anna Ismail ma'niyun bil khobar, dialah yang dimaksudkan dalam berita alladzi akhbarallahu anhu an abihi, yang Allah ceritakan tentangnya dan tentang bapaknya, annahu makana yakulanihi, bahwasanya keduanya mengatakannya, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Para ulama tafsir sepakat ini Ismail ikut mengucapkan. Nah, oleh karena itu begini nalarnya Imam Tabari. Jika Ismail mengucapkan doa ini, maka ada dua kemungkinan. Dia sudah dewasa, karena gak mungkin arek TK ndonga koyo ngono, gak mungkin.
ya Allah terimalah pekerjaan kami. Nggak mungkin lah wong teh arek tekan melok donga kayak sehebat ini. Jadi ini pasti sudah dewasa ini, rajulun kamil, atau ini meskipun anak-anak ya, anak-anak SD kelas 5, kelas 4 lah, wis paham lah. Wis apal-apal juz amma kalau sekarang ini. Dia bisa berdoa Rabbana taqabbal minna. Ya, jadi kemungkinannya antara dia memang sudah dewasa atau dia kecil tapi sudah paham begitu. Nah, kalau begitu pasti ya melok bantu rek. Anak-anak umur 10 ya, kelas 5, kelas 6 kan ngangkat-ngangkat waktu ya kuat begitu. Ini nalar beliau begini, fa ma'lumun, maka diketahui anna Ismail lam yakun liyaqula dzalika, bahwasanya Ismail tidak mungkin mengatakan itu illa kecuali kecuali dia dalam keadaan imma rajulun kamilun, laki-laki dewasa yang sempurna, wa imma hulamun, atau dia adalah anak-anak qad fahima mawadhi'adz dzurri minan naf'i, yang paham mana yang bahaya dan mana yang bermanfaat. Kalau nggak paham nggak mungkin doa seperti ini. Walazimathu faraidullahi wa ahkamu, sehingga dia harus mendapatkan beban kewajiban Allah dan hukum-hukumnya. Wa idza kana, dan andai kata jikalau dia Nabi Ismail fi hali bina'i abihi, dalam keadaan pembangunan bapaknya itu, ma amarahullahu bi bina'ihi, pembangunan bapaknya apa yang diperintahkan Allah untuk dibangun, wa raf'ihi, dan mengangkatnya yaitu qawaida baitillah, pondasi rumah Allah, kadzalika, dalam keadaan demikian, jikalau dalam saat pembangunan itu dia seperti itu, orang dewasa atau laki-laki yang sudah bisa membedakan, tidak mungkin dia membiarkan bapaknya kerja sendirian. Fa ma'lumun annahu lam yakun litarikan ma'unata abihi, maka pasti atau diketahui annahu lam yakun tarikan, dia tidak mungkin meninggalkan membantu bapaknya. Kalau sudah dewasa atau sudah tahu baik dan buruk, sudah tahu bahaya dan manfaat, pasti dia bantu bapaknya. Bantu bapaknya itu bisa membawakan batu atau hanya ngangkat sajalah. Wa imma alal bina, ada kalanya bantu membangun. Wa imma ala naklil hijarah, dan ada kalanya memang ikut ngangkati batu, memindahkan batu sajalah, ya kayak kuli ya gitu ya. Wa ayu dzalika kana minhu, apapun itu dari Nabi Ismail, baik itu hanya sekedar mindahkan batu atau ikut bangun, faqad dakhala fi ma'na man rafa'a qawaidal baiti, maka dia telah masuk dalam makna orang yang meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi Imam Tabari mengatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, yang bangun itu dua menurut Tabari, yaitu Ibrahim dan Ismail. Sebenarnya bukan bangun ya, ini meninggikan. Yang bangun itu Nabi Adam, yang bangun Ka'bah itu Nabi Adam. Ini yang istilahnya kita ini konservasi ya gitu lah, kayak bangun maneh Borobudur gitu ya, apa itu istilahnya, memugar lah bahasa kita itu, dipugar kembali, itu maksud dari rafa'a qawaidal bait. Dulu sudah ada zaman Nabi Adam Ka'bah itu. Lalu kenapa kok dasar namanya inna awwala baitin wudi'a linnas, itu Nabi Adam itu. Rumah pertama di muka bumi yaitu Ka'bah. Lalu terjadi banjir Nabi Nuh, rusak kabeh itu. Apa namanya, yang dibangun Nabi Adam itu rusak semua. Tinggal pondasi-pondasi yang tertanam di tanah kan biasanya kuat. Ya, itu pondasinya masih ada. Ditunjukkanlah kepada Nabi Ibrahim ya, bangunan maneh gitu. Jadi Nabi Ibrahim ketika meletakkan anaknya di situ, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, dia sudah tahu ini loh bekas reruntuhan Ka'bah, dia sudah tahu. Cuman dia belum membangunnya gitu. Dia belum membangunnya.
Karena dia diwahyukan oleh Allah untuk datang ke Mekah itu ya untuk mendekati pada Ka'bah itu. Jadi apa sih tujuannya kok meletakkan anaknya Nabi Ibrahim di situ? Tujuannya adalah meramaikan Baitullah dengan ibadah. Jadi Allah itu tidak ingin, bahasanya itu gitu, tapi Allah tetap netral ya. Artinya itu alangkah bagusnya jika Baitullah itu dikitari dengan tasbih, dengan sholat, dengan macam-macam. Jadi di antara tujuannya Nabi Ibrahim meletakkan anaknya di situ dan Hajar itu adalah agar dipakai sholat di situ. Askantu min dzurriyyati biwadin inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Saya letakkan di situ agar mereka itu meramaikan rumahmu ini. Ini bisa menjadi sebuah tradisi ya bagi kita ini kalau ingin misalnya kita ingin bangun omah lah, ditirakati dhisik omah itu. Diposoi ta, disolati ta apalah alhamdulillah. Nanti udah waktunya dibangun. Begitu. Kok langsung bangun dhisik enggak begitu. Mestinya itu demikian. Kalau niru pembangunan ini. Karena mereka Ka'bah dipugar itu setelah liyuqimus shalah itu. Setelah beberapa tahun Ismail sudah kuat untuk membantu. Kalau dalam riwayat ya setelah mau disembelih itu nggak jadi disembelih, akhirnya diajak bangun itu diantaranya. Berarti kan sudah besar, berarti kira-kira mungkin 15 tahun atau mungkin ya enggak 10 tahun setelah diletakkan di situ baru ditinggikan pondasi Ka'bahnya. Kalau kita ya gitu, misalkan ada satu beli tanah ya ditirakati dhisik lah. Tirakati dhisik kok dadi barokah gitu. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati-hati manusia cenderung ke Ka'bah itu. Ini doanya Nabi Ibrahim itu selalu dikabulkan ya. Faj'al af'idatam minan nas. Ada minan nasnya. Bukan af'idatan nas. Hati-hati sebagian manusia. Kata para ulama tafsir, jika tidak ada minnya di sini, gak cukup Ka'bah itu. Mekah gak cukup. Karena orang Parsi, yang Kristen, yang kafir datang semua nanti itu. Jadi orang-orang yang musyrik yang itu kan datang semua kalau ya, lampunya di pojok ini. Kalau tidak ada minnya, semuanya akan datang ke Masjidil Haram dan muat itu, makanya ada minnya. Termasuk yang bisa saya ceritakan di sini adalah Nabi Ibrahim itu ini menceritakan mustajabnya doa beliau. Warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun. Berilah mereka rezeki dengan buah. Nah, sekarang ini kalau di Mekah dan sekitarnya nggak akan kekurangan buah. Nggak musimnya pun ada di situ. Hebatnya lagi Nabi Ibrahim tidak berdoa warzuqhum minas syajarat, tapi samarat, langsung intinya. Maka di Mekah itu nggak ada tanaman rambutan, tapi kalau nyari rambutan ya ada. Nggak ada tanaman pisang, tapi nyari pisang ya ada. Nggak ada apel, tapi nyari apel bisa. Nggak ada buah, nggak ada pohon apel maksud saya, tapi nyari buahnya bisa. Yang diminta itu buahnya, nggak minta pohonnya. Nah, kita ini kan mintanya pohon, akhirnya diberi pohon kok nggak ada buah. Artinya kita harus cerdas ya, kalau doa itu cerdas. Jaluk itu jelas gitu. Nabi Ibrahim minta buah, bukan minta tanaman. Kalau minta tanaman ya tanaman buahnya tapi nggak ada hasilnya. Yang penting itu buahnya. Warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Contoh terbukti doanya Nabi Ibrahim kuat. Bahkan Nabi Muhammad kan dawuh ana dakwatu Ibrahim. Mana ini? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Itu kan doa Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah, ya Allah kirimkan di kota ini rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepadamu ayat-ayatmu. Itu Nabi Muhammad akhirnya. Doanya dikabulkan lagi.
Yang paling hebat itu adalah doa beliau ketika mengucapkan waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan untukku lisan-lisan yang baik di generasi yang akan datang. Dan ini terbukti sampai saat ini. Saya belum pernah melihat ada atau membaca cerita yang menjelekkan Nabi Ibrahim dari berbagai agama. Dari berbagai agama. Maksudnya agama Yahudi, Nasrani, tidak ada yang menjelekkan Nabi Ibrahim. Tapi orang Nasrani menjelekkan Nabi Muhammad ada. Tapi menjelekkan Nabi Ibrahim nggak ada. Karena doa beliau waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadi kalau generasi setelahnya ini, kalau dengan Nabi Ibrahim itu berhutang jasa semua itu. Sehingga Yahudi ya nginduknya ke Ibrahim, Nasrani juga nginduknya ke Ibrahim, termasuk Islam nginduknya juga ke Ibrahim. Karena kita dalam sholat juga membaca sholli ala Sayyidina Ibrahim, kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Masuk terus Nabi Ibrahim itu. Karena lisana sidqin fil akhirin, menjadi cerita yang baik di masa yang akan datang. Itu doa beliau. Ya kan belum tahu saya ada nabi yang tidak pernah direcehkan. Itu Nabi Ibrahim toh. Tapi mungkin saya kurang baca ya, mungkin karena kurang baca. Jadi mungkin saja ada lah yang menjelek. Tapi saya setahu saya nggak pernah tahu saya cerita itu. Kalau cerita Ibrahim selalu bagus-bagusnya, selalu bagus-bagusnya kalau Nabi Ibrahim itu. Tapi kalau Nabi yang lain banyak cerita-cerita yang Israiliyat ya, yang menyimpang-nyimpang itu banyak kalau Nabi yang lain. Contohnya yang pernah saya ceritakan ya Nabi Dawud, yang punya istri 99, seakan-akan ingin merebut istrinya pejuangnya, tentaranya yang hanya satu. Ini cerita ini banyak diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca cerita itu kan seakan-akan Yahudi Nabi Dawud terus podam awalan begitu kan seakan-akan. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah saya membaca yang menjelekkan Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Telah ada bagi kalian semua ya, uswah yang baik di Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi Nabi Ibrahim itu sebagai contoh. Umat Islam disuruh menyontoh beliau. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Umat itu artinya dia mengumpulkan seluruh kebaikan. Jami lil khisal al mahmudah. Mengumpulkan seluruh perilaku yang baik Nabi Ibrahim. Nah, ini menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim doanya itu makbul ya. Tapi bagaimana tetap kalau dalam derajat al-anbiya ya tetap di bawah Nabi Muhammad. Ya, jadi saya tidak ingin membicarakan itu sebenarnya. Saya ingin membacakan adalah makbulnya doa itu. Wadda'i ila dzikril isma' tahrir mahallin niza. Kenapa di sini disebut isma'? Tujuannya, motifnya adalah tahrir mahallin niza atau menerangkan tempat perbedaan. Perselisihannya enggak di situ, perselisihannya itu apakah Ismail ikut bangun, apakah Ibrahim ikut doa, itu perselisihannya. Haitsu ihtalafal fasirun fi Ismail, karena para fasir berselisih paham tentang Ismail. Hal mimman rafa'a qawaidal bait, apakah Ismail termasuk yang mengangkat pondasi itu? Wa fi Ibrahim, dan mereka juga berselisih paham tentang Ibrahim. Hal mimman yad'u bid-du'a fil ayah, apakah termasuk yang berdoa sebagaimana yang ada di ayat itu? Ini yang diperselisihkan. Meskipun tadi sudah dijelaskan ya, pendapat At-Tabari mengatakan dua-duanya ikut. Tapi itu pendapat Tabari, belum kesepakatan itu. Yang kesepakatan itu adalah Ismail yang berdoa, Ibrahim yang bangun. Itu kesepakatannya. Apakah Ibrahim ikut doa? Ini mukhtalaf. Apakah Ismail ikut bangun? Itu juga diperselisihkan. Ba'da ittifaqihim, setelah mereka sepakat ala anna Ibrahim rafa'a qawaidal baiti, setelah mereka sepakat bahwa Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, wa anna Ismail qalat doa al-madhkur, dan Ismail mengatakan atau mengucapkan doa yang disebut itu.
Tapi untuk saya pribadi ya saya milih at-Tabari. Maksudnya ya dua-duanya ikut membangun dan dua-duanya ikut berdoa. Qauluhu ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ada ayat ini fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maksud dari Masjidil Haram ini adalah Ka'bah. Arahkan wajahmu ke arah Ka'bah, bukan ke arah Masjidil Haram. Karena arah Masjidil Haram sekarang ya, kalau kita pahami sekarang, Masjidil Haram itu mana? Misalkan Ka'bah ini di musola ini, Masjidil Haram itu sampai asrama 2. Bahkan mungkin sampai MAU sana. Saking luasnya kan, halamannya itu bisa sampai sana. Menghadap yang mana itu? Kalau menghadap ke asrama 2 kan juga Masjidil Haram. Maka oleh para ulama ini dipahami ini Ka'bah ini, bukan Masjidil Haram. Nah, ini ya yang harus kita pahami. Maksud Masjidil Haram adalah Ka'bah di sini. Bukan arahkan ke masjid. Wih, ke masjid kono. Kita arah ke masjid padahal Ka'bahnya di sini. Kita akhirnya menyimpang arahnya. Dan juga perlu dipahami bahwa kata-kata masjid itu zaman dulu itu adalah tempat sujud. Bukan bentuk masjid, ada pintunya, ada kubahnya. Ketika ayat ini turun, Masjidil Haram belum berbentuk masjid. Apalagi ketika ayat Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram. Ini kan waktu di Mekah itu, belum ada Masjid Haram. Maksudnya Masjid Haram yang kita pahami sekarang ini, belum ada. Nggak ada pintu-pintu, nggak ada itu. Tidak ada pintu-pintu itu. Ya pokoknya Ka'bah ada dan bawahnya, sampingnya adalah tanah pasir gitu aja lah untuk orang tawaf. Kalau ada rumah di sekeliling matof itu, sekeliling tempat tawaf. Termasuk Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa juga tidak berbentuk masjid seperti yang kita lihat sekarang di foto-foto itu. Hanya ada batu itu yang dibuat petilasan para nabi ketika menerima wahyu. Yang sekarang disebut dengan sokhroh gitu. Sokhroh kan batu karang. Yang di atasnya sekarang dibangun kubah warna hijau yang disebut dengan Qubbatus Sokhroh. Itu diantaranya sekarang ini. Dulu ya nggak ada masjid itu gitu. Masjid di tempat sujud. Jadi menurut saya masjid itu mengalami pergeseran pemahaman. Dulu Nabi sholat di Kuba, masjid pertama Kuba. Paling ya nggak ada pengimamannya, nggak ada itu masjid Kuba itu. Nggak ada pengimamannya, pokoknya sholat gitu aja, terus dipakai untuk sholat, dipakai untuk masjid. Jadi masjid itu waktu itu pemahamannya itu adalah tempat sujud gitu aja lah intinya. Tidak berbentuk bangunan sebagaimana yang kita pahami sekarang. Maka dalam ayat Masjidil Haram ini adalah Ka'bah. Qala al-Imam Al-Qurtubi al-Masjidil Haram yakni al-Ka'bah. Maksudnya adalah Ka'bah itu. Maksud Allah adalah Ka'bah, yakni ngarepaken sapa Allah al-Ka'bah. Wala khilafa fi dzalika fi hada. Tidak ada perbedaan tentang hal ini. Imam Abu Hayyan juga mengatakan yang sama, wala khilafa anal Ka'bah kiblatun min kulli ufukin. Ka'bah itu kiblat dari berbagai arah. Imam Syaukani mengatakan wala khilafa annal murad bi syatril masjid huna al Ka'bah. Maksud dari arah masjid di sini adalah Ka'bah. Wadai. Sekarang kenapa disebut ijma di sini? Wadai. Adapun motif ila dzikril ijma, dalam penyebutan ijma ini adalah mukhalafatu ta'wilil ayah lidzahiri fil istimal. Perbedaan penafsiran ayat pada makna zahirnya. Makna zahirnya masjid itu ya tempat sujud. Tapi di sini maksudnya adalah Ka'bah. Padahal kan jarang orang sujud di Ka'bah, itu jarang sekali. Ka'bah itu kan tertutup dengan pintu yang dijaga oleh keluarga Tolhah. Artinya kalau mau sholat ya izin dia dulu begitu. Tidak bisa pokoknya sholat di dalam Ka'bah, nggak bisa. Jadi Masjid Haram itu maknanya kalau orang bayangkan adalah tempat sujud di sekitarnya, padahal bukan itu adalah Ka'bahnya itu loh, Masjid Haram itu. Li'anna dhahiral lafzi yadullu alal masjid, karena zahirnya lafaz ini menunjuk pada masjid. Dan kiblat bukan masjid tapi Ka'bah ya, kiblat itu Ka'bah. Faja al-ijma' liyubayyina annal murada bihi huwal Ka'bah. Lalu ijma' datang untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Ka'bah. Nah, itu yang
mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa innamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.